Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel kuliah keperawatan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang sebuah prosedur latihan yang bernama range of motion atau disingkat ROM, atau bisa juga disebut sebagai range of movement. Jadi berasal dari bahasa Inggris, range itu rentang ya, kalau motion itu gerakan. Jadi bisa juga dalam bahasa Indonesia disebut dengan latihan rentang gerak. Seperti apa? Kita lanjutkan. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan definisi dari ROM, tujuan, klasifikasi, dan mempraktikkan ROM saat praktikum. ROM adalah latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot di mana klien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif, menurut Potter dan Perry tahun 2006. Jadi, kata kuncinya adalah sesuai gerakan normal ya. Kita tahu ada pasien-pasien yang mengalami suatu kondisi di mana mengharuskan dia untuk bed rest atau tirah baring di tempat tidur dalam waktu yang lama. Nah, sedangkan tubuh kita itu didesain awalnya memang untuk bergerak. Nah, jadi banyak aktivitas tubuh yang memerlukan gerakan untuk dapat berfungsi dengan baik. Kalau tidak digerakkan, maka akan terjadi penurunan fungsi. Misalnya, otot akan mengecil, kemudian aliran darah akan melambat, kemudian akan terjadi kekakuan otot, kekakuan sendi, dan lain-lain. Jadi, saat seseorang itu berbaring dalam waktu yang lama dengan diam, jadi harus dilakukan latihan gerak entah oleh dirinya sendiri maupun dibantu oleh perawat maupun fisioterapis ataupun anggota keluarga. Latihan ini bertujuan yang pertama mempertahankan mobilitas atau fleksibilitas sendi. Jadi untuk yang belum tahu, sendi itu adalah bisa dilihat di kuliah anatomi fisiologi muskuloskeletal ya. Jadi bagian-bagian pertemuan antara dua tulang bisa digerakkan atau ada yang tidak bisa digerakkan itu sendi ya. Jadi yang seharusnya bergerak tapi karena suatu kondisi entah harus beristirahat ataupun memang lumpuh tidak bisa digerakkan, itu mobilitas dan fleksibilitasnya akan berkurang. Jadi kita melakukan latihan ROM untuk mempertahankan hal tersebut, mobilitas dan fleksibilitas sendi. Kemudian yang kedua, mencegah kontraktur dan kekakuan pada persendian. Ini masih berhubungan dengan tujuan yang pertama. Kalau tidak digerakkan, sendi itu akan menjadi kaku atau disebut dengan kontraktur. Jadi mungkin ada yang pernah tahu pasien stroke misalnya. Jadi kakinya karena lumpuh tidak bisa digerakkan. Kalau tidak bisa digerakkan, maka kaki akan cenderung dalam posisi ekstensi terus-menerus. Jadi jatuh gitu pergelangan atau telapak kakinya, pedisnya itu, sehingga cenderung diam dalam kondisi ekstensi. Nah, ini kalau dibiarkan seringkali terjadi kontraktur. Nah, untuk keluarga yang tidak tahu cara menangani pasien stroke, sering dirawat di rumah sakit dalam kondisi sudah kontraktur, nah sudah kaku, digerakkan tidak bisa. Kalau dipaksa digerakkan akan mengalami nyeri hebat ataupun malah terjadi putus untuk tendonnya ataupun ligamennya itu kalau dipaksa. Jadi harus dicegah supaya tidak terjadi kontraktur. Selanjutnya adalah untuk menstimulasi sirkulasi. Aliran darah kita itu terbantu oleh pergerakan kita. Jadi lancar atau tidaknya itu dipengaruhi oleh pergerakan. Sehingga kalau tidak digerakkan dalam waktu yang lama, sirkulasi darah, aliran darah akan menurun dan ini akan menghambat metabolisme. Selanjutnya mempertahankan fungsi kardiorespirasi. Kardio itu jantung, respirasi itu napas. Jadi gerak juga membantu proses kesehatan jantung dan paru-paru.
Jadi kalau pasien tidur terlentang dalam waktu yang lama, apalagi ditambah kondisi yang tidak sadar, nah ini sekresi normal saluran napas itu akan tertahan di paru-paru atau di jalan napas. Kemudian ini akan mengganggu proses pernapasan, sehingga perlu kita lakukan perubahan posisi, misalkan dimiringkan, kemudian dilakukan postural drainase ya namanya, kita bahas di perkuliahan yang lain. Nah ini untuk dahak atau riak itu menuju ke jalan napas utama untuk kemudian bisa dibatukkan keluar. Demikian juga fungsi jantung. Jadi kalau di kondisi terlentang yang terus-menerus, kemudian aktivitasnya turun, jantung akan terbiasa bekerja dengan intensitas yang kurang ya, sehingga jika ada perubahan posisi mendadak misalnya, ini akan mengagetkan jantung sehingga bisa terjadi hal-hal misalkan pingsan seperti itu. Ini harus dilatih terus-menerus dengan dilakukan latihan gerak. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah untuk menaikkan toleransi untuk aktivitas yang lebih besar. Jadi harapannya kan orang itu sembuh dari sakitnya itu kembali 100% full ya. Namun tidak bisa kalau misalkan sakit yang berat, misalkan stroke seperti itu, untuk kemudian kembali sehat dalam waktu yang singkat, jadi bertahap. Demikian juga untuk kemampuannya untuk bergerak, jadi harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pasien, diiringi dengan perbaikan penyakitnya. Nanti ekstremitas ataupun anggota gerak yang mengalami kelumpuhan secara bertahap bisa meningkat kemampuan geraknya, sehingga diharapkan bisa kembali ke kondisi yang semaksimal mungkin seperti sebelum sakit. Baik, untuk sesi kali ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.